Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat menjumpai saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Penyertaan-Mu selalu tersedia bagi kami. Perlindungan-Mu dan semua pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus, kami diberi kemampuan untuk tetap ada di dekat-Mu. Kami diberi kemampuan untuk tetap mengandalkan-Mu. Kami diberi kemampuan untuk tetap bersyukur dan memahami maksud-maksud-Mu. Kami akan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya kami akan dimampukan untuk memahami maksud-Mu. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita di kesempatan ini adalah menjaga pikiran terhadap pencobaan. Joyce Meyer, seorang pendeta, pengajar, pengkhotbah yang sangat terkenal, mengatakan dalam bukunya Pikiran Medan Peperangan, bahwa pikiran-pikiran seseorang jika tidak dijaga, maka dapat menjadi alat atau sarana iblis menguasai orang tersebut, bahkan menghancurkan hidup orang tersebut. Karena itu ia memberi nasihat, pikirkan apa yang Anda pikirkan. Nah saudara, kita semua pasti menyadari dan mengakui bahwa cara berpikir seseorang dapat mengendalikan tindakannya. Semakin luas cara berpikir seseorang akan menolongnya dapat memahami banyak hal dengan mudah. Sebaliknya, semakin sempit atau kecil cara berpikir seseorang akan mempersulit dirinya sendiri, karena juga ia akan sulit memahami hal-hal di sekelilingnya. Seringkali kita diberi nasihat, jangan bertindak sebelum berpikir, atau berpikirlah sebelum bertindak. Pikiran menjadi salah satu ruang yang dapat mengalami berbagai macam pencobaan. Pikiran dapat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Karena itu, kita juga diberi nasihat supaya kita menjaga penglihatan kita atau apa yang kita lihat. Pikiran juga dapat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran buruk, semua bisa terjadi karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Bahkan ketika kita membiarkan pikiran-pikiran kita dikuasai oleh yang negatif dan yang buruk. Tetapi pikiran-pikiran kita juga bisa membaik jika kita mengizinkan pikiran-pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang baik. Nah karena itu kita akan melihat ada banyak sekali nasihat di dalam Alkitab. Tapi saya menawarkan 3 cara untuk menjaga pikiran kita terhadap hal-hal yang jahat, terhadap hal-hal yang dapat mencobai kita atau membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama, pikirkan apakah yang sedang Anda pikirkan memberkati dirimu dan orang lain. Sederhananya, apakah
pikiranmu menjadi berkat bagi dirimu dan orang lain. Bagian ini kita belajar dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian Rasul Paulus menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, apakah pikiran-pikiran kita memberkati diri kita dan memberkati orang lain? Kepada orang-orang di Filipi, Rasul Paulus memberitahukan mereka supaya mereka menaruh dalam pikiran-pikiran mereka cara berpikir seperti Kristus. Cara berpikir seperti Kristus dalam konteks ini sangat sederhana. Yang pertama adalah berkorban, merendahkan diri, dan tidak menyombongkan diri. Hal ini sangat penting sekali kita taruh ketika kita berpikir, apakah pikiran kita ini membuat kita menjadi orang yang rendah hati? Pikiran kita ini membuat kita menjadi orang yang menghargai orang lain? Pikiran kita ini membuat kita menjadi orang yang tidak mempertahankan status kita? Itulah maksud. Apakah pikiran kita memberkati diri kita dan juga memberkati orang lain? Yang kedua adalah pikirkan apakah yang Anda pikirkan membuat hidup Anda menjadi mudah atau rumit. Bagian ini kita dapat pelajari dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Demikian, "Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana." Nah, saudara, maksud bagian ini adalah bagaimana kita berpikir tentang hal-hal yang sederhana. Jangan membawa pikiran kita kepada ruang yang tidak perlu kita pikirkan, yang mempersulit kita, yang membahayakan kita, yang membuat kita susah sendiri. Jangan membawa pikiran kita kepada bagian-bagian atau ranah hidup yang semestinya tidak perlu kita pikirkan atau bukan menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Karena itu, berpikirlah sederhana tentang hidup, supaya hidup kita juga sederhana, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan melalui pikiran kita. Karena berpikir tentang hal yang rumit, hal yang berat, hal yang tinggi, tapi kita tidak sanggup mencapainya. Kita tidak punya kemampuan untuk mencapai apa yang kita pikirkan. Karena itu, marilah berpikir sederhana, supaya kita tidak memberi peluang bagi diri kita melalui pikiran kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Yang ketiga adalah pikirkanlah segala sesuatu dengan hikmat dan berdasarkan pada hikmat. Bagian ini kita pelajari dari surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Demikian, "Ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Mengapa bagian ini saya maksudkan dengan berpikirlah dengan hikmat? Karena di sini
Rasul Paulus memberi penjelasan bahwa ketika seseorang anak-anak, tentulah ia berpikir seperti anak-anak. Tapi jika ia telah dewasa, maka pastilah ia akan berpikir secara dewasa. Ketika seorang dewasa berpikir seperti anak-anak, maka kita bisa mengatakan orang ini tidak berhikmat. Orang ini tidak berpikir dengan hikmat. Tapi kalau ada anak-anak berpikir seperti orang dewasa, kita akan mengatakan anak ini kecil, tetapi ia berpikir dengan pikiran yang berhikmat seperti orang dewasa. Memang dalam konteks ini kita bisa kategorikan berpikir positif dan juga berpikir negatif. Karena ketika seseorang yang dewasa berpikir seperti anak-anak, kita akan mengatakan orang ini seperti anak kecil yang tidak berhikmat dan pasti itu negatif. Atau anak-anak kecil, ada juga anak-anak yang berpikir positif seperti orang dewasa. Tapi juga ada anak-anak yang berpikir negatif seperti orang dewasa. Karena itulah, mari kita menggunakan hikmat supaya kita dapat berpikir sesuai dengan tingkat usia kita, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan fungsi kita. Karena kita memikirkan segala sesuatu dengan hikmat, maka pikiran kita tidak akan menjadi peluang untuk kita jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi, pikirkanlah apa yang saudara pikirkan supaya saudara jangan jatuh ke dalam pencobaan karena pikiran-pikiran yang tidak saudara jaga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.